Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini de facto. Secara de jure atau secara hukum, salib Kristus telah membebaskan kita dari segala dosa yang kita lakukan. Hal ini memberi peluang orang percaya diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kenyataannya secara de facto manusia harus berjuang mengubah diri dengan fasilitas keselamatan yang Allah berikan, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan dan proses pembentukan Allah melalui setiap peristiwa yang kita alami. Fasilitas keselamatan ini disediakan agar orang percaya bisa mencapai kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah. Semua ini dimulai dari pihak Allah, bukan inisiatif kita, melainkan inisiatif Allah. Tetapi fasilitas keselamatan tidak bekerja sendiri, mengubah orang percaya secara otomatis, tidak bisa. Bukan demikian, saudaraku. Ya, harus ada usaha dari pihak orang percaya untuk mewujudkan perdamaian itu. Orang percaya harus merespon anugerah Allah dengan tindakan. Dan itulah iman. Itulah iman, saudaraku. Saudaraku sekalian, kalau orang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai jalan perdamaian, tetapi tidak mengubah diri untuk mengenakan kodrat ilahi, maka ia tidak menemukan kehidupan yang diperdamaikan Allah itu. Ia tidak menjadi manusia sesuai dengan rencana Allah. Ia manusia yang sesuai dengan rancangan Allah yang dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Saudaraku, karena manusia yang dikehendaki Allah itu segambar dan serupa dengan Dia, jadi sebenarnya orang yang tidak diperdamaikan dengan Allah itu menjauh dari Allah. Orang itu bisa hilang sampai tidak menemukan dirinya sendiri, sebab dia tidak menjadi manusia orisinil seperti yang Allah kehendaki. Jadi ketika seseorang berusaha untuk memiliki kekudusan seperti yang Allah kehendaki, ia sedang menemukan manusia yang Allah inginkan itu di dalam hidupnya. Kalau tidak, maka ia tidak pernah menemukan dirinya sendiri, saudara. Satu aspek Yesus menjadi jalan, artinya melalui salib, ya, Yesus memikul semua dosa untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ini dimensi pasif dari keselamatan yang kita peroleh. Tetapi aspek lain, Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Menjadi murid berarti belajar, dididik, supaya mengalami perubahan, bukan hanya secara moral umum, melainkan menjadi serupa dengan Yesus, ya, untuk bisa berkodrat ilahi. Perubahan kodrat inilah yang dapat membangun persekutuan dengan Allah, yang adalah maksud pendamaian atau perdamaian itu. Keadaan hidup kita yang berkodrat ilahi dapat memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Kalau kita tidak mencapai kesucian yang Allah kehendaki atau tidak berkodrat ilahi, kita tidak akan bisa harmoni dengan Allah. Suci bukan hanya berarti tidak berbuat dosa, saudaraku, tapi kehidupan yang dalam seluruh tindakannya selalu sesuai dengan pikiran Allah, saudara. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kata jalan, ya, dalam pernyataan Tuhan, akulah jalan, harus dilihat dari dimensi yang lengkap. Di luar jasa kita, Yesus jelas menyediakan jalan untuk berdamai dengan Allah. Tetapi untuk mewujudkan perdamaian itu, saudara, untuk mewujudkan perdamaian itu, kita harus aktif. Jalan yang Yesus katakan adalah dirinya. Dirinya itulah jalan yang kita harus jalani, bukan hanya kita percayai. Jadi agar orang percaya sungguh-sungguh memiliki perdamaian atau pendamaian dengan Allah,
harus menginvestasikan seluruh hidupnya tanpa batas. Menjalani jalan itu yaitu memiliki kehidupan seperti yang dijalani. Itu butuh perjuangan. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi anugerah Allah tidak berhenti sampai di Bukit Golgota. Allah berkenan menggarap kita agar kita mengenakan kodrat ilahi, kodratnya sendiri. Saudaraku sekalian, keaktifan orang percaya dalam menerima penggarapan Allah melalui Roh Kudus di dalam hidupnya, guna perubahan kodrat itu penting. Dan itulah seharusnya menjadi salah-satunya isi hidup kita. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, isi hidup kita memang hanya untuk itu. Kita harus berani berkomitmen terlebih dahulu, walaupun kita belum mencapai keadaan ideal yang Allah kehendaki. Kita harus berani berkomitmen untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, saudaraku, serta meninggalkan percintaan dunia. Komitmen ini langkah awal yang akan mengawali proses perubahan untuk mengenakan kodrat ilahi atau serupa dengan Yesus sebagai jalan. Bukan hanya untuk dipercayai atau diakui, melainkan harus dijalani. Karena percaya adalah tindakan, bukan sekedar aktivitas pikiran. Percaya bukan hanya keyakinan dalam nalar, melainkan tindakan mengikuti jejak hidup Yesus. Jadi perbedaan kita dengan orang non-Kristen bukan hanya pada pengakuan, yaitu mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan kita bukan hanya memiliki pengakuan, tetapi juga tindakan mengenakan hidupnya atau mengikuti jejaknya. Saudara, kalau hanya sebuah pengakuan di mulut, tidak ada nilainya sama sekali kalau tidak disertai tindakan. Itulah sebabnya Yakobus dalam suratnya mengatakan, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Saudaraku, tetapi ironisnya, banyak orang Kristen merasa dengan memiliki keyakinan di dalam nalar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka merasa sudah memiliki nilai keselamatan secara utuh. Nilai kekristenan kita adalah ketika kita beriman, iman yang diwujudkan dalam perbuatan, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Orang yang beriman dengan benar pasti semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Kehidupan yang tidak bercacat dan kehidupan yang tidak bercela, saudaraku. Hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, keangkuhan, atau maksud-maksud lainnya. Orang-orang seperti ini baru bisa berdamai kalau benar-benar tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hidup seperti kekudusannya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.